Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW merupakan utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti ajarannya oleh umat manusia. Beliau sendiri merupakan putra dari pasangan Abdullah bin Abu Muthalib dan Siti Aminah binti Wahab yang lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Momen kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sendiri dikenal dengan sebutan Tahun Gajah. Pada saat tersebut kota Mekah tengah diserang oleh pasukan bergajah milik Raja Abraha. Sebagai seorang keturunan bangsawan, Rasulullah SAW saat kecil sendiri dititipkan serta disusui oleh wanita baik bernama Halimah Sa'diyah dengan tujuan agar Nabi Muhammad SAW dapat terhindar dari penyakit kota dan bisa mendapat hawa yang bersih serta mampu mengenal bahasa yang murni secara fasih. Barulah setelah berumur 5 tahun, Rasulullah SAW kembali tinggal bersama ibundanya. Nabi Muhammad SAW sendiri termasuk Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi, yakni seseorang yang memiliki keteguhan serta kesabaran besar saat mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bisa dibilang hidup dengan penuh cobaan. Misalnya saja beliau terlahir yatim karena ayahandanya wafat saat Nabi masih berada di dalam kandungan sang ibu. Kemudian ketika kanak-kanak beliau pun ditinggal wafat oleh ibundanya Siti Aminah. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sayangnya 2 tahun kemudian beliau juga kembali ditinggal pergi oleh sang kakek dan akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Meski hidupnya diterpa banyak cobaan di umur yang belia, namun Rasulullah SAW tetap tumbuh menjadi anak yang berbudi baik dan berakhlak mulia dan penuh kesabaran. Setelah tumbuh dewasa, di usia ke-25 Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian pada usianya yang ke-35 tahun beliau mendapatkan julukan Al-Amin, yakni orang yang dapat dipercaya karena memiliki sifat yang jujur dan selalu berbicara serta berbuat benar. Barulah pada usia ke-40 tahun Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira pada 17 Ramadan. Setelah mendapatkan wahyu, beliau pun mulai mendakwahkan Islam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara sembunyi-sembunyi hingga secara terang-terangan. Pada saat mendakwakan Islam kepada orang-orang Quraisy itu sendiri, Nabi Muhammad SAW juga kerap mendapat cobaan kesabaran. Meski begitu, beliau masih tetap bersabar dan berlaku baik terhadap orang-orang yang menantangnya. Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal memiliki 4 sifat mulia yang harus dicontoh dan dijadikan suri tauladan bagi umat muslim. Adapun sifat tersebut diantaranya sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas. Demikianlah kisah Nabi Muhammad untuk anak yang dapat Anda jadikan inspirasi cerita pengantar tidur atau dongeng anak Islami dengan mengenalkan sosok Rasulullah SAW kepada para anak. Semoga mereka bisa bertumbuh dengan mengenal nilai Islam dan menjadi umat muslim yang semakin taat. Itulah kisah Nabi Muhammad untuk anak sebagai cerita pengantar tidur. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.